Pengaturan ruang di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Membangun penataan wilayah nagari berbasiskan pengetahuan lokal masyarakat. Implementasi penataan ruang melalui undang-undang ini memberikan kewenangan penataan wilayah administrasi kepada pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pengaturan penataan ruang ini saat ini cenderung bersifat top-down dan pengaturannya berhenti hanya pada tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, dalam Undang-Undang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang saat ini hanya sampai pada tahap perencanaan saja. Oleh karena itu, perlu adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa terkait dengan pengaturan tata ruang wilayahnya. Desa dalam pengaturan tata ruang memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang Desa. Walaupun itu diatur tidak secara langsung. Pasal ini memperlihatkan bahwa walaupun penataan ruang diatur di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, tetapi Undang-Undang Desa juga memberikan kewenangan kepada desa untuk melakukan pengaturan tata ruang wilayah yang ditetapkan melalui peraturan desa yang sebelumnya telah mendapatkan evaluasi dari pemerintahan kabupaten atau kota. Kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa memberikan kebebasan dalam menentukan perencanaan wilayahnya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan mengenai desa dalam penyusunan tata ruang juga diperkuat melalui Permendes PDTT nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pengaturan tata ruang desa yang selama ini top-down atau implementator kebijakan pemerintahan yang lebih tinggi, dengan lahirnya Undang-Undang Desa dan Permen ini memperlihatkan desa bisa melakukan perencanaan berdasarkan aspirasi yang dihimpun melalui agenda musrembang yang dihadiri oleh semua lapis masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan perencanaan desa yang berkesesuaian dengan pola ruang atau kewilayahan desa. Perencanaan desa yang telah disusun tersebut kemudian ditetapkan dalam peraturan desa dan kemudian menjadi rujukan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes yang diturunkan dalam setiap tahunnya di dalam dokumen rencana kerja tahunan. Desa dalam kewenangan perencanaan tata ruang yang ditetapkan dalam peraturan desa juga memiliki keterbatasan. Hal itu terjadi jika bersinggungan dengan perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Penyusunan kebijakan penataan ruang di tingkat desa atau nagari. Kebijakan tentang pengaturan penataan ruang merupakan hal yang perlu juga diatur di tingkat desa. Penataan ruang bisa dijadikan tahapan awal terhadap perencanaan pembangunan berbasiskan wilayah di desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa, terdapat beberapa tujuan dari pembangunan desa. Di antaranya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berbasiskan ruang ini juga perlu disusun sebagai kebijakan di desa dikarenakan akan keterbatasan ruang dan pemahaman masyarakat yang juga berkembang. Sehingga diperlukan penyelenggaraan penata ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penyusunan kebijakan mengenai tata ruang di desa perlu memperhatikan dua aspek. Pertama, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, dan kedua, substansi mengenai peraturan desa itu sendiri. Penyusunan peraturan desa secara teknis diatur melalui Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Di dalam peraturan ini dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa termasuk tata ruang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, atau sebutan lainnya yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Terhadap usulan tersebut, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, maupun lembaga lain yang berada di desa dapat memberikan masukan terhadap peraturan yang akan disusun. Proses penyusunan peraturan oleh kepala desa wajib melakukan konsultasi kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan substansi yang akan diatur. Setelah dilakukan konsultasi, bahan atau materi muatan tersebut akan ditindaklanjuti proses penyusunannya untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD
Apabila dalam pembahasan tersebut rencana peraturan desa disepakati, maka paling lambat 7 hari sejak tanggal kesepakatan, kepala desa akan menetapkan rancangan tersebut. Sementara itu, paling lambat 15 hari wajib ditandatangani dan ditetapkan oleh kepala desa. Setelah proses penandatanganan oleh kepala desa, peraturan desa tersebut akan dilakukan proses evaluasi oleh bupati atau wali kota. Hasil evaluasi ini paling lambat 20 hari kerja akan disampaikan kepada kepala desa. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah desa wajib menindaklanjuti hasilnya dengan melibatkan BPD dan hasilnya kembali disampaikan kepada camat. Selain proses evaluasi, peraturan desa yang telah disusun tersebut juga akan dilakukan klarifikasi oleh bupati atau wali kota. Hasil dari evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh bupati atau wali kota tersebut merupakan tahapan akhir sebelum dilakukannya pengundangan oleh sekretaris desa. Tahapan akhir dari penyusunan peraturan desa adalah melakukan penyebarluasan atau sosialisasi kepada masyarakat desa. Beginilah gambaran alur penyusunan peraturan desa atau peraturan nagari. Dalam penyusunan tata ruang kabupaten dibutuhkan tenaga ahli yang jika direplikasikan, penyusunan tata ruang desa dirasa mustahil karena keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, yang diperlukan adalah pendokumentasian pengetahuan mereka yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan penyusunan peraturan tersebut yang dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sketsa ruang desa atau nagari, transek, kalender musim, analisa kecenderungan, potensi yang akan dikembangkan, analisa perubahan penampakan wilayah melalui citra satelit. Mari kita bahas mulai dari sketsa ruang desa atau nagari. Langkah awal untuk mengetahui wilayah nagari adalah melakukan penggambaran atau sketsa wilayah nagari itu sendiri. Pada sketsa penggambaran wilayah sangat sederhana, tanpa skala dan jarak objek-objek yang digambarkan tidak sama, sehingga gambaran desa bisa dipahami secara sederhana dan mudah. Sketsa wilayah ini berisikan tentang sumber daya alam apa saja yang dimiliki oleh desa, seperti sungai, bukit, hutan, danau, dan lain-lain. Lalu ada juga tata guna lahan seperti persawahan, ladang, pemukiman. Dan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, pasar, serta sketsa lain yang dirasa dibutuhkan. Hasil sketsa yang dituliskan masyarakat tersebut nantinya juga akan menggambarkan struktur ruang dan pola ruang desa. Lalu kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu transek. Transek merupakan gambaran bentang alam beserta isi dan aktivitas di dalamnya. Analisa ini juga melihat sejauh mana interaksi masyarakat dengan sumber daya alamnya, juga memberikan gambaran terkait dengan potensi kawasan. Selain pengenalan kewilayahan dalam penyusunan penataan ruang desa, sistem adat sangat mempengaruhi dalam penyusunan tata ruang. Kebudayaan masyarakat yang memiliki kecenderungan berburu dan berpindah-pindah akan memiliki perbedaan dengan masyarakat yang memiliki kebudayaan bercocok tanam. Lalu kita akan membahas tentang kalender musim. Kalender musim sangat bermanfaat dalam menganalisa hubungan kegiatan masyarakat dengan alam dari waktu ke waktu selama 1 tahun pada suatu daerah. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu analisa kecenderungan. Analisa kecenderungan merupakan suatu metode dalam penggalian data dan informasi pada suatu daerah dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu daerah tersebut dimulai dari 20 tahun sebelumnya dengan memperhatikan aspek perubahan sebagai berikut, yaitu infrastruktur, fasilitas umum, komoditi unggulan, mata pencaharian, penggunaan lahan, kebencanaan. Setelah analisa kecenderungan, teknik pengumpulan data berikutnya adalah metode tentang potensi yang dikembangkan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk melihat potensi yang ada di nagari atau sebagai baseline data. Penggalian ini memiliki kolerasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di nagari. Seringkali ditemukan di banyak nagari, mereka tidak dapat melakukan identifikasi terhadap potensi yang ada. Dampak dari tidak adanya baseline ini adalah perencanaan yang dilakukan tidak berbasiskan data yang dimiliki, dan pada akhirnya program dan kegiatan tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan di nagari. Dan yang terakhir adalah metode analisa perubahan penampakan wilayah melalui citra satelit. Metode yang dipakai dalam kajian pendukung ini adalah analisis tutupan lahan berdasarkan penampakan citra satelit secara time series dengan menggunakan citra satelit SPOT 6 tahun 2015 dan citra satelit Bing tahun 2019 keluaran SAS Planet.
Penggunaan dua citra satelit ini memperlihatkan adanya perubahan terhadap peruntukan dan pemanfaatan ruang nagari. Pola perubahan ini terdiri atas penurunan atau peningkatan jumlah luasan masing-masing jenis tutupan. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas masyarakat. Harapannya, perubahan tutupan lahan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan ekologi dan kerentanan kebencanaan di negara.